Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 AKL 1 dan 10 AKL 2 yang semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, sebelum Ibu Arna melanjutkan materi pada pagi hari ini, etika profesi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalian buka buku kalian etika profesi di bab jenis dan produk asuransi. Ya, kalian buka, di situ ada bab jenis dan produk asuransi. Minggu lalu kita sudah membahas entitas jasa keuangan, yaitu ada lembaga bank dan non-bank. Nah, sekarang yang termasuk ke dalam jenis yang non-bank yaitu ada jenis dan produk asuransi. Ya, di buku kalian di situ ada macam-macamnya asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya. Ada beberapa macam ya di dalamnya. Nah, yang pertama ada asuransi komersial. Ya, kita bahas asuransi komersial itu apa saja sih yang termasuk yang ada di asuransi komersial. Ya, yang pertama ada asuransi komersial, yaitu asuransi yang dijual oleh perusahaan atau badan asuransi swasta. Ya, jadi di sini miliknya milik swasta. Lalu ada di sini sifatnya juga bisa sukarela. Ya, lalu preminya ditetapkan dalam bentuk nominal sesuai manfaat asuransi yang ditawarkan. Jadi misalkan nih preminya berapa rupiah atau berapa persen dari yang ditawarkan kepada si konsumennya. Nah, di sini manfaat asuransi kesehatan komersial sangat beragam dan bermacam-macam. Berbeda untuk setiap orangnya yang ingin misalkan bergabung dalam asuransi tersebut. Nah, ini contohnya ada yang termasuk di asuransi komersial. Kalian bisa lihat ya, di sini contohnya sudah Ibu Arna gambarkan. Ya, ini contoh dari asuransi komersial. Nah, yang kedua itu ada asuransi kesehatan sosial. Pengertiannya adalah ya atau tujuannya untuk melindungi masyarakat terhadap resiko biaya layanan kesehatan yang mahal sehingga setiap orang dapat menggunakan haknya, yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi misalkan nih sekarang kan sehat itu ada yang bilang mahal atau sakit itu mahal. Nah, itu kan perlu menggunakan biaya. Jadi kalau misalkan kita takutnya tidak bisa mengcover itu, kita bisa mengikuti asuransi kesehatan yang ada. Ya, itu juga asuransi kesehatan itu bisa nantinya yang ditanggung oleh pemerintah, tentunya dengan biaya yang kecil, tidak besar. Nah, ini contohnya dari asuransi sosial. Di sini ada contohnya, lihat di buku kalian ya, ada juga itu Jam Sostek, jaminan sosial ya tenaga kerja, ada di sini. Lalu ada BPJS Ketenagakerjaan, lalu ada BPJS Kesehatan, lalu ada Askes ya, lalu di sini ada Taspen, tabungan pensiunan. Misalkan yang bapaknya mungkin bekerja di instansi pemerintah gitu kan, dapat dana pensiunan. Ini lalu ada Jasara Harja. Ya. Udah, bedanya apa sih asuransi sosial dan komersial? Nah, di sini ada kalau asuransi sosial keikutsertaannya bersifat wajib. Nah, kalau yang komersial sukarela. Jadi ibaratnya tidak dipaksakan. Kalau yang asuransi sosial tidak mengambil keuntungan atau tidak ada profitnya atau non-profit. Nah, kalau yang komersial, dia itu berarti manfaatnya sesuai dengan premi yang dibayarkan. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi preminya. Misalkan kamu ngambil asuransinya yang misalkan kematian gitu kan, itu kan resikonya tinggi, dapatnya besar pula persentasenya.
Terus di sini dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang sosial, kalau yang komersial oleh swasta. Ya, perbedaannya seperti itu. Nah, di sini manfaat asuransi yang pertama membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin timbul. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti asuransi itu, sebenarnya kita merasa lebih aman diri kita. Misalkan kamu mau asuransinya apa? Asuransi kesehatan, asuransi misalkan ada juga asuransi yang berkaitan dengan kendaraan, itu juga ada. Jadi kita merasa sudah aman karena sudah di cover nantinya dari asuransi kalau terjadi apa-apa di kemudian hari. Lalu ada menciptakan efisiensi perusahaan. Lalu ada sebagai saving atau alat penabung. Jadi kita menabung ya berupa nantinya ngikutin asuransi. Nah, di sini ada lagi sumber pendapatan yang didasarkan pada financing the business. Ya, jadi itu manfaat dari asuransi. Ya, jadi di sini sudah Warna jelasin semuanya. Jadi kalian dari jenis dan produk asuransi sampai di sini baru dibahas asuransi komersial dan asuransi sosial. Ya, itu saja. Kalian tinggal lihat lagi nanti Ibu Arna review lagi di minggu depan apa yang sudah dibahas dari materi yang pertama mengenai lingkungan kerja, lalu ada entitas jasa keuangan, terus ada kemarin itu lembaga bank dan non-bank. Nah, sekarang ini berarti mengenai jenis dan produk asuransi. Ya, itu saja ya. Jadi nanti Ibu Ana review di minggu depan dari awal bab pertama sampai yang sekarang ini. Ya, itu saja materi dari Bu Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihat di YouTube dan beri komentar hadir.